Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh soleha? Semoga semua dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati semua kegiatan kita sehingga berkah dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh-soleha, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku dan berilah pemahaman yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh-solehah, hari ini kita akan kembali belajar pada tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, di pembelajaran 3 dan 4. Di pembelajaran 3 dan 4 ini kaitannya dengan Quran surah An-Nur ayat 45 yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di antara perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masya Allah, telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 45 bahwa hewan ada yang berjalan di antara perutnya, sebagian berjalan dengan 2 kaki, dan sebagiannya lagi berjalan dengan 4 kaki. Apa saja hewan tersebut? Oke, kita cek nanti ya. Hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita, pembelajaran 3, yaitu kita akan menjelaskan perkembangbiakan hewan secara generatif. Dan kita juga akan menuliskan informasi penting dari teks bacaan. Baik, terlebih dahulu kita harus memahami bagaimana ciri-ciri perkembangbiakan hewan secara ovipar atau bertelur. Yang pertama, tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua, tidak mempunyai kelenjar susu. Yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Yang keempat, embrio dilindungi oleh cangkang telur. Dari ciri-ciri berikut, ada tidak bayangannya anak soleh-soleha? Hewan apa ya yang tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, kemudian tidak menyusui anaknya, dan embrio dilindungi oleh cangkang telur? Kita lihat sama-sama ya. Yang pertama dari hewan unggas, yaitu ayam. Jadi, dia tidak mempunyai daun telinga, tidak ada kelenjar susunya, juga tidak menyusui anaknya. Embrio dilindungi oleh cangkang telur, seperti yang ada pada gambar unggas di bawah ini. Sama dengan reptil. Reptil contohnya cicak, nah juga bertelur. Lanjut serangga. Serangga berupa semut. Semut juga bertelur. Tidak punya daun telinga, tidak punya kelenjar susu, tidak menyusui anaknya, dan embrio dilindungi oleh cangkang telur. Begitu pula dengan ikan. Nah, ikan ada yang bertelur dan ada juga yang
ovovivipar. Jadi bertelur sekaligus melahirkan. Penasaran ikan apa itu? Insya Allah nanti akan dijelaskan. Selanjutnya amfibi. Salah satu jenisnya adalah katak. Katak juga bertelur. Jadi dari segolongan ini ciri-ciri hewan ovipar atau bertelur sudah tahu yang mana saja hewan yang bertelur kan? Baik, nah selanjutnya hewan ciri-ciri proses perkembangbiakan di dalam telur. Jadi mulai di hari pertama ya, ini ada warna kuning, ini belum ada goresan garis merahnya. Di sini sudah ada darah ya, darah di bagian kuningnya. Kemudian ini sudah mulai terbentuk di hari keempat. Di hari keempat, di hari kelima sudah muncul mata, kepala. Nah, di hari keenam ini sudah ada bagian perut. Di hari ketujuh sudah ada tangan. Dan seterusnya hingga hari ke-21 telur akan menetas. Bisa dipahami? Begitulah proses perkembangbiakan di dalam telur. Sehingga telur yang biasa dierami oleh ayam bisa menjadi seekor anak ayam. Baik, lanjut. Ciri-ciri hewan vivipar atau melahirkan yang pertama, memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga. Penutup tubuh hewan vivipar adalah berupa rambut. Kemudian embrio berada dalam induk betina, tetapi tidak dilindungi cangkang telur. Nah, dari ciri-ciri hewan berikut, adakah bayangan anak soleh-soleha mengenai hewan yang dimaksud? Betul, yang pertama adalah kuda. Selanjutnya, gajah, sapi, kucing, dan singa. Jadi, kelima contoh hewan tersebut merupakan hewan yang melahirkan. Baik, lanjut. Ciri-ciri hewan ovovivipar atau hewan yang bertelur sekaligus melahirkan. Embrio berkembang biak dan tumbuh di dalam telur. Kemudian setelah cukup umur, telur tersebut akan menetas, kemudian anak hewan keluar dari tubuh induknya. Cadangan makanan yang ditubuh oleh embrio berasal dari dalam telur tersebut, jadi bukan dari tubuh induknya. Yang mana itu? Hewan ovovivipar? Ular. Selanjutnya, ikan pari. Inilah yang Ustazah maksud tadi, ada jenis ikan yang tidak hanya bertelur, tetapi sekaligus melahirkan. Jadi, telur berkembang biak dan tumbuh di dalam tubuh induknya, kemudian menetas di dalam tubuh induknya, kemudian dilahirkan. Seperti itu. Kita lanjut. Dalam menyusun informasi penting menjadi sebuah paragraf, kita harus menggunakan kata atau kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau biasa disebut juga dengan kalimat efektif. Bagaimana selanjutnya dalam menyusun informasi penting? Kita harus menggunakan kata baku dan ejaan sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB.
Jadi tidak asal-asalan, tidak menulis tebuh pakai H atau jatuh. Jatuh itu bahasa gaul, ya. Yang bahasa bakunya atau sesuai dengan QEBI itu jatuh. Bukan huruf O, jatuh, tetapi jatuh. Atau banyak lagi kata-kata yang biasa kita gunakan ketika kita berbicara dengan teman-teman kita yang tidak sesuai dengan ejaan-ejaan bahasa Indonesia. Kemudian apalagi? Yang ketiga adalah menyusun sesuai dengan urutan pada laporan asli. Jadi, jangan mulai dari kita susun informasi paragraf 1, kemudian melompat ke paragraf 3. Ini tidak dibenarkan. Jadi, kita sesuaikan dengan urutannya. Misalnya paragraf 1, lanjut ke paragraf 2, baru boleh ke paragraf ketiga. Dipahami? Baik. Lanjut, gunakan kata hubung yang sesuai. Jadi jangan menggunakan kata hubung dan ketika ingin memilih. Contoh, saya mau makan kue dan ayam. Tetapi sebenarnya ibunya menyuruh memilih. Mau makan kue atau makan ayam. Nah, seharusnya kalimatnya, saya akan makan kue atau ayam. Jadi memilih. Kecuali kalau ibunya bilang boleh keduanya. Baru boleh kita buatkan kalimat, saya mau makan kue dan ayam. Bisa dipahami? Jadi gunakan kata hubung yang sesuai. Begitu cara menyusun informasi penting menjadi sebuah paragraf. Baik, kita lanjut ke pembelajaran 4. Di pembelajaran 4 ini yang mau kita capai adalah kita akan mendiskusikan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Kemudian menuliskan ide pokok dan kesimpulan suatu paragraf. Kalau ini sudah dipahami kayaknya, tidak perlu lagi Ustaz saya jelaskan. Ini waktu kelas 5, mulai dari tema 1 sampai tema 9, ide pokok. Nah, lanjut di kelas 6 kita kembangkan masuk ke kesimpulan suatu paragraf. Baik, lanjut. Ingatkah kalian bunyi sila keempat Pancasila? Betul, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, ada sebuah kasus yang kaitannya dengan pengamalan sila keempat ini. Deli membeli 10 potong kue. Deli ingin membagikan kue tersebut kepada teman-temannya di sekolah. Akan tetapi, teman-teman di kelas Dedi ada 20 orang. Ini ada 10 kue, kemudian mau dibagi ke 20 orang. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Deli? Ada yang tahu? Good. Jadi solusinya, Deli mengajak teman-teman untuk bermusyawarah agar semua teman mendapat potongan kue. Deli dan teman-teman memutuskan untuk membagi 2 setiap potongan kue tersebut agar semua teman-teman mendapatkan bagian yang sama. Jadi dalam sebuah biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan permasalahan yang seperti ini. Nah, ini kaitannya dengan pengamalan sila keempat. Jadi kalau misalnya ya banyak saudara, punya teman yang banyak, kalau ada yang harus dibagi kemudian tidak cukup, nah kita cari solusinya bagaimana supaya semuanya kebagian. Oke, bisa dipahami? Baik, kita lanjut. Nah, tugas hari ini yang pertama, silakan tuliskan persamaan dan perbedaan antara perkembangbiakan vivipar dan ovovivipar. Jelaskan dengan menggunakan contoh salah satu hewan. Misalnya, kucing. Kucing ini berkembang biak dengan cara vivipar. Persamaannya dengan ovovivipar apa? Kalau tidak ada, tidak usah dituliskan.
Kalau ada perbedaannya, silakan tulis. Bisa dipahami ya? Lanjut, bacalah teks yang berjudul Platypus mamalia yang bertelur. Pada halaman 62, kemudian tuliskan informasi penting yang dapat kamu peroleh dari teks tersebut. Selanjutnya, ada kasus. Nah, ini silahkan cari apa solusinya. Lanjut, nomor 4, bacalah teks yang berjudul Ikan Tenggiri pada halaman 64. Kemudian tuliskan ide pokok dan kesimpulan setiap paragraf. Setiap paragraf ya, jangan paragraf satu saja. Bisa dipahami ya? Oke. Syukron anak soleh-soleha. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, baik untuk diri kita sendiri maupun orang yang banyak nantinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.